Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sistem smart room berbasis IoT. Nah, di dalam kelompok kami itu terdapat beberapa anggota, yaitu ada Andi Muhammad Fayat, Muhammad Al-Faiz, Muhammad Raina Zumudin, saya sendiri Dede Fauzan, ada Muhammad Fahri Alamsyah, ada Syaif Ali, Safwan Hidayat, Mustafa Fauzi, dan juga Yogi Alamsyah. Nah, lanjut ke pendahuluan. Nah, perkembangan IoT membuat pengelolaan ruangan jadi lebih efisien dan cerdas. Banyak ruangan masih dikendalikan manual, sehingga memicu pemborosan energi dan menurunkan kenyamanan. Dengan konsep smart room berbasis IoT, perangkat seperti lampu, kipas, dan AC dapat dipantau serta dikontrol otomatis dan real time melalui internet. Nah, penelitian ini merancang sistem smart room menggunakan ESP32, sensor HCSR04 untuk mendeteksi jarak dan juga LDR untuk mendeteksi cahaya. Nah, data dikirim lewat WiFi ke dashboard seperti Blink dan perangkat dikendalikan melalui relay secara otomatis maupun manual. Nah, sistem ini meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan, dan memudahkan pengguna memonitor ruangan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, penelitian ini membahas bagaimana merancang arsitektur smart room berbasis IoT dengan ESP32 agar mampu memantau cahaya dan jarak secara real time. Selain itu, diteliti bagaimana sistem dapat mengendalikan perangkat seperti lampu dan kipas secara otomatis maupun manual melalui Blink, serta bagaimana efektivitas sistem dievaluasi dari sisi efisiensi energi dan responsivitas perangkat. Nah, tujuannya itu penelitian ini itu bertujuan merancang sistem smart room dengan ESP32 dan sensor lingkungan, mengembangkan fitur kontrol otomatis dan manual melalui relay serta Blink, serta melakukan pengujian untuk menilai kinerja pemantauan real time dan potensi penghematan energi yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada batasan proyek. Proyek ini itu dibatasi pada penggunaan ESP32 dengan sensor HCSR04 dan juga LDR. Nah, pemantauan dilakukan lewat Blink dengan koneksi WiFi. Sistem hanya mencakup kontrol on/off dan pengujian dilakukan dalam bentuk prototipe pada satu ruang sederhana. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad Fayat dengan NIM F5123094. Saya akan membawakan pada bagian presentasi yang dimana itu terkait konsep dari Internet of Things ini sendiri. IoT pada smart room menghubungkan ESP32, sensor, dan aktuator ke internet agar ruangan dapat dipantau dan dikendalikan secara otomatis. Sensor DHT, LDR, dan PAIR mengirim data real time ke ESP32 lalu diteruskan ke dashboard lewat WiFi. Sistem ini memungkinkan kontrol otomatis maupun manual dan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan ruangan. Nah, sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur kondisi fisik seperti cahaya, suhu, atau jarak pada sistem pintu dan gorden otomatis. Yang dimana ini menggunakan beberapa sensor. Yang pertama ada sensor jarak ultrasonik HCSR04, yang dimana ini untuk mengukur jarak, mengukur gelombang ultrasonik, dan juga pada pintu otomatis sensor membuka pintu saat objek terdeteksi pada jarak tertentu, dan juga pada gorden otomatis dapat mendeteksi keberadaan orang di dekat jendela untuk membuka atau menutup kembali gorden tersebut. Yang kedua ada sensor cahaya, yang dimana ini mengukur intensitas cahaya ruangan dan juga mengatur otomatisasi gorden, misalnya membuka saat ruangan gelap atau menutup saat cahaya terlalu terang. Dan juga ada aktuator. Aktuator itu merupakan perangkat yang melakukan aksi fisik berdasarkan sinyal dari microcontroller. Dalam sistem ini, aktuator mengubah sinyal dari ESP32 menjadi gerakan mekanis yang presisi. Yang pertama itu seperti motor servo. Ada motor servo, menggunakan sinyal PWM untuk mengatur posisi sudut motor, digunakan untuk menggerakkan mekanisme seperti pengunci pintu dan menggeser gorden. Yang kedua itu ada sistem sensor. ESP32 menggunakan Wi-Fi sebagai media komunikasi data pada sistem IoT. Yang pertama itu ada komunikasi Wi-Fi, ada access point. ESP32 menjadi hotspot untuk menghubungkan perangkat lain
pada stasiun SDA SP32 terhubung ke router untuk mengakses internet protokol data. Data sensor juga akan dikirim menggunakan protokol seperti HTTP dan MOTT. Dan juga MOTT ini digunakan karena ringan dan efisien untuk perangkat IoT seperti SP32. Cloud platform dan manajemen data ini, sistem yang ada pada pintu dan gorden otomatis terhubung ke cloud sehingga dapat dipantau dan dikendalikan jarak jauh. ESP32 mengirim data sensor dan posisi server ke Blink Cloud melalui MQTT, lalu data disinkronkan secara real time dan ditampilkan di dashboard Blink. Pengguna dapat melihat status pintu dan posisi gorden serta mengontrol sistem kapan saja, sekaligus memungkinkan otomatisasi berdasarkan kondisi sensor. Keamanan sistem ini bisa dijaga atau dapat dijaga dengan authentication token untuk unik pada ESP32, sehingga hanya perangkat terdaftar yang bisa atau yang terhubung ke server. Protokol MQTT mendukung enkripsi TLS atau SSL untuk melindungi data dari penyadapan atau perubahan. Dashboardnya juga dapat menerapkan akses kontrol sehingga hanya pengguna berizin yang dapat mengontrol pintu dan atau gorden yang terhubung ke server tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutra Nasmudin dengan NIM F55123076. Saya akan menjelaskan di arsitektur sistem. Sistem pintu dan gorden otomatis ini menggunakan SP32 sebagai pusat kendali dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek dan dua motor servo sebagai penggerak pintu dan gorden. Sistem ini terhubung ke cloud untuk memantau dan kontrol jarak jauh melalui Blink serta tetap dapat berfungsi secara lokal. Yang pertama itu adalah lapisan sensor dan aktuator. Sensor HCSR04 ini mendeteksi jarak objek, sementara dua servo menggerakkan pintu dan mengatur posisi gorden. Sensor ini mengirim input ke SP32 dan servo menerima output sudut gerakan. Yang kedua adalah lapisan pemrosesan data sensor untuk mengatur otomatisasi membuka pintu saat objek terdeteksi dan menerima kontrol manual untuk gorden melalui dashboard. Yang ketiga adalah lapisan jarak dan backend. SP32 ini terhubung ke internet via WiFi dan mengirim data ke Blink Cloud menggunakan MQTT dengan authentication token untuk keamanan. Lalu ada keempat, yang keempat itu adalah lapisan monitoring dan kontrol. Kontrol lokal. Sistem ini tetap bekerja otomatis meski tanpa internet remote. Dashboard Blink ini menampilkan status pintu dan gorden secara real time serta memungkinkan kontrol dan notifikasi jarak. Kemudian di sini ada diagram blok. Diagram itu pertama aplikasi Blink F0 button itu ke Blink Cloud. Lalu dia ke SP32 Blink Handler. Kemudian dia ke Ultrasonic HCSR04. Lalu ke SP32 ke pembacaan jarak, kemudian ke logika pintu otomatis. Itu semua itu dia masuk ke server pintu. Lalu yang ketiga itu ada LDR sensor, itu untuk sensor cahaya. Lalu ada SP32 pembacaan cahaya. Kemudian ada logika trial, itu secara otomatis dia kan ke servo trial. Kemudian kita masuk di diagram blok. Diagram blok ini menunjukkan hubungan antara komponen pada sistem pintu dan gorden otomatis. Sensor ultrasonic HCSR04 ini membaca jarak objek dan mengirimkannya ke ESP32 sebagai pusat pemrosesan. ESP32 ini sebagai pusat pemrosesan. ESP32 ini kemudian mengendalikan servo serta mengirimkan status ke dashboard Blink. Lalu di sini ada input. Sensor HCSR04 dan LDR ini mendeteksi nilai perhitungan dan mengirimkan nilai ke SP32 untuk diproses sebagai dasar keputusan otomatisasi. Lalu ada proses. Di SP32 ini membandingkan data jarak dengan nilai threshold untuk menentukan apakah pintu dan gorden perlu bergerak.
Lalu ada output. Bagian output ini motor servo menggerakkan pintu dan gorden sesuai perintah ESP32. Status sistem juga ditampilkan pada dashboard Blink. Perkenalkan, saya Yogi Alamsyah, Stambuk F5511953. Saya akan menjelaskan tentang alur data dan lapisan sistem. Pertama, tentang lapisan hardware yang berisi komponen fisik yang terhubung ke mikrokontrolernya ESP32. Kemudian sensor ultrasoniknya HCSR04 itu jadi inputnya. Kemudian outputnya itu berupa dua motor servo sebagai penggerak pintu dengan gorden. Ada juga power servo yang menjadi modul daya untuk mendukung kebutuhan arus servo. Kemudian ada layer logic atau bisa data flow-nya. Sensor nanti akan kirim data jarak sensor ultrasoniknya itu yang HCSR04 ke microcontroller SP32 dalam bentuk pulsa. Kemudian SP32 atau microcontrollernya itu mengkonversi data menjadi jarak dan dibandingkan dengan threshold ambangnya. Jika jaraknya kurang dari batas yang dimana ditetapkan di sini 20 cm, maka servo akan membuka pintu dan menggeser gorden. Jika jaraknya bukan kurang dari 20 cm atau bisa bilang lebih dari atau sama dengan batasnya, maka servo akan menutup pintu dan mengembalikan gorden ke posisi awal. Proses akan berlangsung otomatis tanpa interaksi pengguna. Selanjutnya ada flowchartnya di sini. Dimulai dari inisialisasi mikrokontrolnya SP32, WiFi dengan Blink. Kemudian di setup pinnya, sensor ultrasoniknya dengan servo. Kemudian akan dimulai loop utama. Loop utama ini akan mengecek apakah pintu terkunci dari Blink. Jika ya, maka pintu terkunci dan tidak merespon sensor ultrasonik. Kemudian ke loop utama. Kalau misalnya tidak, maka tetap juga kembali ke loop utama. Di loop utama ini ada juga mulai memeriksa sensor cahaya, di mana dibaca nilai LDR-nya. Kemudian ditentukan apakah cahayanya kurang dari 2000. Jika ya, maka tirai menutup servo. Tirai menutup, berarti servonya berputar untuk menutup tirai. Kalau tidak, maka tirai nanti akan membuka. Servonya juga akan buka. Terlepas dari tirainya menutup atau membuka, maka akan ada proses sensor ultrasonik. Jika sensor ultrasonik itu mendeteksi jarak kurang dari 3 cm, jika ya, maka pintu akan membuka, berarti servonya berputar, kemudian akan disimpan waktu terdeteksi dan saja ke loop utama. Tapi kalau misalnya jaraknya tidak kurang dari 3 cm, maka akan dideteksi apakah sudah 3 detik sejak terakhir kali dibuka. Jika ya, maka pintu akan menutup, berarti servonya juga akan berputar kemudian ke loop utama. Dan jika tidak sudah 3 detik sejak terakhir dibuka, maka akan tetap juga kembali ke loop utama. Setelah itu selesai. Selanjutnya tentang daftar kebutuhan komponen. Terdapat 7 komponen di sini.
yaitu pertama microcontroller, yang dimana itu tipenya ESP32, ada satu, dijadikan tempat pemrosesan data dan pengendali servo. Kemudian ada sensor ultrasonik, mereknya HCSR04, ada satu, digunakan untuk mengukur jarak objek sebagai dasar pembuka atau menutup otomatis. Kemudian ada dua motor servo, satunya untuk pintu, satunya untuk gorden. Mereknya sama, yaitu Micro Servo SG90 atau MG90S. Digunakan untuk menggerakkan mekanisme buka dan tutup pintu, dan juga buka dan tutup pintu dan dengan gorden. Kemudian ada power servo, tipenya servo driver board. Ada satu, digunakan untuk menyediakan suplai daya stabil untuk servo agar tidak membebani pin SP32. Kemudian ada breadboard, tipenya ukuran full size, ada satu, digunakan sebagai media untuk menjambung komponen secara non soldering. Kemudian ada kabel jumper, tipe male to male, ada 10, digunakan untuk menghubung antar komponen dengan SP32. Mikrokontroller utamanya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan tentang skematik rangkaian sistem. Ya, lanjut skematik rangkaian sistem. Skematik rangkaian ini menunjukkan hubungan antara ESP32 sebagai pusat kontrol dengan sensor ultrasonik HC-SR04 dan dua motor servo. ESP32 menerima data jarak dari HC-SR04 lalu menggerakkan servo sesuai hasil pembacaan sensor. Semua komponen mendapat suplai dari rail 5V dan menggunakan common ground agar sistem stabil. Rangkaian ini membentuk alur sederhana, yaitu sensor mengirim ke ESP32, lalu ESP32 mengirimnya ke servo sebagai aktuator. Ini lanjut di diagram pengkabelan, yang dimana di sini menunjukkan koneksi fisik antara ESP32, sensor HC-SR04, dua motor servo, dan sumber daya di breadboard. Diagram ini menjadi panduan pemasangan komponen agar jalur VCC, ground, dan pin sinyal sesuai dengan konfigurasi yang telah dirancang. Untuk secara umumnya, trig dan echo HC-SR04 terhubung ke pin digital ESP32. Dua servo terhubung ke pin PWM, yaitu supply 5V yang diberikan ke sensor dan servo, dan seluruh groundnya dibuat common ground sehingga semua komponen dapat berfungsi dan dapat dikendalikan ESP32 dengan benar. Baik, saya akan menjelaskan di bagian tabel konfigurasi I/O atau input output dan perangkat keras. Di sini ada pertama ada nomor, lalu ada nama input outputnya, ada nama input output dan fungsinya, lalu kemudian ada tipe, ada nama perangkat, ada pin ke modul, pin ke ESP32, dan keterangan. Yang sini nomor satu ada track ultrasonic, dia tipenya output. Itu ada HCS-SR04, kemudian dia menggunakan trig lalu GP014. Keterangannya itu SP32 itu mengirim pulsa trigger 10 HS. Kemudian ada yang kedua ada echo ultrasonic, dia tuh input, lalu dia menggunakan HCSR04, dia menggunakan echo dan GP1 GPI 027.
Nah, sinyal echo ini masuk ke ESP32 dan itu harus diturunkan ke 3.3 FI. Yang ketiga ada servo pintu, dia itu output dan dia servo motor 1. Nama perangkat itu servo motor 1. Dan dia pin modul itu dia menggunakan signal dan GPI 016. Keterangan itu dia kontrol posisi servo pintu. Lalu ada servo gorden, dia output. Nama perangkatnya itu servo motor 2. Di sini dia menggunakan signal dan GPI 017. Keterangannya itu kontrol posisi servonya bagian gorden. Lalu ada VCC sensor. Dia itu power dan nama perangkatnya itu HCSR04. Di bagian modulnya itu dia VCC 5V dan untuk ESP32 nya dia enggak ada. Nah, itu keterangannya dia adalah supply plus 5V. Lalu ada JND, nama tipenya juga JND dan nama perangkatnya dia itu untuk semua modul. Dan ini sama yang terbaca JND semua, atau JND itu ground bersama. Lalu ada VCC servo, itu tipenya power, lalu nama perangkatnya servo X2 dan pin modulnya VCC 5V dan tidak ada pin ESP32 nya. Keterangannya itu disarankan menggunakan power modul terpisah 5V 2A ke 3A per 3A. Lalu yang terakhir ada USB atau VIN MCU, dia tipenya power juga dan nama perangkatnya itu ESP32 board. Di sini pin modulnya itu tidak ada dan untuk pin ESP32 itu dia menggunakan USB atau VIN. Keterangannya itu menggunakan sumber daya utama. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya dari teman saya. Jadi pertama di sini ada desain fisik dan rangkaian sistem. Jadi untuk desain fisik sendiri itu sudah dapat terlihat di skematik sistem sebelumnya, di mana ada sistem pintu dan gorden otomatis yang dirakit menggunakan SP32 sebagai pusat kendalinya. Nanti SP3 untuk rangkaian sistemnya SP32 menerima data dari sensor ultrasonik dan juga sensor cahaya, lalu menggerakkan dua motor servo sebagai aktuatornya. Seluruh komponen ini dipasang di breadboard menggunakan kabel jumper sehingga lebih mudah diuji dalam casing selama melakukan implementasi. Lalu komponen-komponen utama yang dipakai di sini ada SP32, ada sensor ultrasonik HCSR04, ada sensor cahaya LDR, ada dua motor servo untuk menggerakkan pintu dan gorden, ada breadboard dan kabel jumper. Jadi untuk tahapan perakitannya sendiri menyiapkan komponen-komponen seperti SP32, sensor ultrasonik, sensor LDR, servo dan kabel jumper, lalu dirangkai di dalam komponen tersebut di breadboard dan juga di casing untuk melakukan pengujian. Selanjutnya untuk development library-nya sendiri ada development environment-nya sini. Kita menggunakan program ini dikembangkan di Arduino IDE dengan bahasa C++. Dengan firmware-nya ini diupload langsung ke SP32 menggunakan melalui USB. Lalu untuk konfigurasi library-nya di sini ada beberapa library yang digunakan untuk mendukung sistem. Pertama ada ESP32 servo.h, ini untuk menghasilkan sinyal PWM dan mengendalikan dua motor servo, yaitu servo pintu dan servo tirai. Lalu ada wifi.h untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan wifi dengan SSD dan password yang sudah diinisialisasikan sebelumnya. Lalu ada wifi client.h, ini yang mendukung komunikasi protokol TCP/IP untuk library dari Blink untuk dapat connect ke Blink. Lalu ada Blink Simple ESP32.h
Ini untuk menghubungkan ESP32 ke Blink Cloud menggunakan token autentikasi yang kita dapatkan dari websitenya Blink. Jadi sehingga kontrol dapat dilakukan dari jarak jauh. Lalu untuk sensor ultrasonik dan juga sensor LDR tidak memerlukan library tambahan karena di sini kita hanya menggunakan fungsi dasar seperti analog read, digital write, dan pulse in yang dimana sudah menjadi bawaan dari Arduino. Untuk struktur kode microcontroller dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada setup dan juga loop, serta satu fungsi untuk handler Blink. Fungsi utamanya di sini pertama ada fungsi setup, di mana hanya berjalan sekali saat ESP32 dinyalakan, dan fungsinya ini untuk menginisiasikan banyak hal untuk men-setup, seperti misalnya menginisiasikan komunikasi serial monitornya, lalu menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Lalu ada juga konfigurasi Blink menggunakan token autentikasi. Juga untuk menentukan mode pin sensor ultrasonik untuk trigger output dan echo output inputnya. Juga mendaftarkan dua servo ke pin PWM, yaitu servo pintu dan servo tirai tadi. Juga untuk mengatur posisi awal servo untuk tetap tertutup. Tujuan utama setup ini adalah memastikan seluruh sistem siap berjalan sebelum masuk ke loop utama. Lalu ada fungsi loop. Fungsi ini akan berjalan terus-menerus selama sistemnya aktif. Tugasnya itu ada seperti yang pertama tadi saya sebut, ada handler untuk Blinknya dulu agar ESP32 tetap terhubung ke jaringan cloud Blink. Namun perintah utama di aplikasi ini yaitu untuk membaca intensitas cahaya dari LDR. Jika kurang dia akan menutup, jika lebih dia akan membuka. Lalu untuk membaca jarak objek dari sensor HCSR04 untuk menggunakan pulsa trigger echo dan fungsi pulse in, dimana jika ada objek terdeteksi kurang dari 3 cm dia akan membuka, dan setelah objeknya hilang dia akan tertutup setelah 3 detik. Dan juga jika true dari Blink pintu dapat terbuka maka dia akan terbuka, tapi jika dinonaktifkan dia akan terkunci sendiri. Kenalkan, nama saya Syaif Ali M. Rizal dengan NIM F5512364. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian dari kelompok saya itu pada bab 8. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sistem smart room ini terhubung ke cloud menggunakan Blink. Blink yang dipilih karena memudahkan pembuatan dashboard tanpa perlu server tambahan. ESP32 disambungkan ke Blink menggunakan library Blink Simple ESP32H dan Wi-Fi H yang membuat perangkat bisa terkoneksi lewat jaringan lokal. Dalam proyek ini, dashboard Blink menggunakan satu tombol yang berfungsi untuk membuka dan mengunci pintu secara otomatis melalui smartphone. Thank you. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh komponen smart room bekerja sesuai rancangan, mencakup sensor, aktuator, koneksi jaringan, dan integritas dengan dashboard Blink. Metode pengujian. Pengujian dilakukan secara fungsional dan observasi langsung dengan pertama menyalakan sistem dan memeriksa Wi-Fi, menguji HCSR04 pada berbagai jarak, menguji LDR dengan perubahan cahaya, mengecek respon servo pintu dan gorden, memantau data pada Blink secara real time. Lalu hasil pengujian sensor. HCSR04 mendeteksi objek kurang lebih 3 cm, pintu akan terbuka. Jika tidak ada objek, pintu menutup. Cahaya terang, gorden menutup. Cahaya redup, gordennya kembali membuka. Lalu semua hasil sesuai dengan logika yang dirancang. Nah, kesimpulannya sistem smart room berbasis IoT berhasil bekerja sesuai rencana dengan mengintegritaskan ESP32, HCSR04, LDR, dan 2 motor servo. Sistem mampu mendeteksi jarak dan cahaya dengan baik, serta memberikan respon otomatis yang cepat pada pintu dan gorden. Dashboard Blink
mempermudah monitoring dan kontrol secara real time. Secara keseluruhan, sistem meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan ruang, meskipun masih membutuhkan peningkatan pada kestabilan daya dan koneksi jaringan. Sarannya yang pertama, menambah sensor suhu dan kelembapan untuk mengontrol iklim otomatis. Yang kedua, menambahkan fitur keamanan seperti notifikasi pintu dan deteksi gerakan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem asisten suara Google, menggunakan server lokal agar tetap berfungsi tanpa internet. Dan yang terakhir, memperbaiki desain fisik dengan casing 3D printing agar lebih rapi dan siap menuju tahap komersial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk kelompok Smart Room. Ini adalah simulasi Smart Room untuk tugas IoT. Jadi di IoT ini kita menggunakan SP32 yang dihubungkan ke 2 buah servo untuk menggerakkan tuas. Lalu juga ada sensor ultrasonik dan juga sensor cahaya. Jadi cara kerjanya ini cukup sederhana. Jadi saat sensor ultrasonik untuk membaca deteksi objek yang ada di depan pintu untuk otomatis membuka pintu seperti ini, dan juga untuk menutup kembali jika sudah lewat waktunya, dikasih delay. Lalu selanjutnya untuk sensor cahayanya, dia menggunakan intensitas cahaya. Apabila cahaya di luar lebih terang, dia akan membuka jendela secara otomatis dan juga akan menutup setelahnya. Lalu di aplikasi ini juga dihubungkan dengan Blink. Jadi kayak kalau sebelumnya pintu masih bisa terbuka otomatis, tapi saat sudah dikunci pintunya sudah tidak bisa terbuka. Seperti itu simulasi dari kelompok Smart Room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.